Ketika cinta tak terduga datang. Kisah janda dan adik ipar yang mengubah hidupnya. Setelah 2 tahun menjadi janda, Santi merasa kehidupannya hampa dan sepi, meskipun tubuhnya masih menarik. Kehidupannya berubah saat Yoga, adik iparnya yang bekerja sebagai arsitek, pindah ke rumahnya. Awalnya hanya untuk sementara, namun kehadirannya membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Di tengah rasa kehilangan dan kesepian, hubungan mereka berkembang, menciptakan ketegangan batin yang membuat Santi bingung. Cinta yang tak terduga dan penuh konflik ini mengubah segalanya. Hai, para penonton setia, Celoteh Tante. Selamat datang kembali di channel yang selalu siap memberikan cerita-cerita menarik dan penuh makna. Semoga hari-hari kalian selalu penuh kebahagiaan dan keceriaannya. Hari ini, Tante punya sebuah cerita yang pastinya bikin hati kalian berdebar-debar. Ketika cinta tak terduga datang. Kisah janda dan adik ipar yang mengubah hidupnya. Sebuah kisah tentang Santi, seorang wanita yang kehilangan suaminya dan merasa hampa, hingga kehadiran seorang pria yang tak terduga masuk ke dalam hidupnya. Siap-siap untuk menyaksikan perjalanan emosional yang penuh kejutan, cinta, dan konflik batin yang tak terelakkan. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa agar kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup ini. Semoga setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat kepada kebaikan dan cinta yang tulus. Amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang butuh hiburan dan inspirasi. Jangan lupa juga tinggalkan komentar terbaik kalian di bawah, karena kami selalu senang mendengar pendapat dan cerita kalian. Terima kasih telah bergabung di Celoteh Tante. Semoga cerita ini menginspirasi dan membawa kebahagiaan untuk kita semua. Namaku Santi. Usiaku sudah lebih dari 40 tahun. Tapi masih banyak yang bilang aku terlihat menarik. Meski begitu, penampilan fisik hanyalah satu sisi dari hidupku. Dalam hatiku, ada kekosongan yang tak bisa terisi, meski dunia luar sering memberi pujian. Aku seorang janda yang telah kehilangan suami 2 tahun yang lalu. Dan meski aku masih hidup, rasanya seperti bagian dari diriku telah mati bersama dirinya. Setiap hari, aku bangun pagi dengan rutinitas yang hampir tidak ada bedanya. Aku memasak, membersihkan rumah, menyiram tanaman di halaman belakang, dan berusaha untuk menjaga pikiranku tetap sibuk. Tapi ada sesuatu yang selalu hilang. Ada sebuah kehampaan yang semakin dalam seiring waktu. Suamiku yang dulu menjadi teman hidupku, kini hanya ada dalam kenangan. Tanpa kehadirannya, rumah ini terasa seperti sebuah gua yang hampa, sepi, dan penuh dengan bayang-bayang masa lalu yang tak bisa kulupakan. Kadang, aku merasa seperti burung yang kehilangan sayapnya. Meskipun tubuhku masih bisa dipuji, meskipun aku bisa tersenyum dan berbicara dengan orang-orang di luar sana, di dalam diriku, aku tahu aku sedang merangkak perlahan menuju jurang yang dalam. Suamiku adalah segalanya bagiku. Kami telah bersama selama bertahun-tahun, menjalani kehidupan yang penuh cinta dan tawa. Namun, kepergiannya mengubah segala-galanya. Tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Tidak ada yang bisa mengisi ruang kosong yang ia tinggalkan. Aku tahu, mungkin orang-orang di luar sana berpikir aku bisa cepat bangkit. Mereka berpikir bahwa seorang wanita sepertiku, yang masih tampak menarik, pasti bisa menemukan kebahagiaan lagi. Namun, mereka tak tahu betapa dalam luka yang aku rasakan. Aku sering terjaga di malam hari, merasakan kesendirian yang begitu pekat. Setiap kali aku menatap foto pernikahanku, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti aku sedang berlari ke dalam kegelapan, mencoba mencari cahaya yang sudah hilang. Kepergian suamiku membuatku merasa seperti terjebak dalam labirin besar tanpa jalan keluar. Aku merasa kesepian, tapi lebih dari itu, aku merasa seperti hilang arah. Aku terus bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih punya tujuan? Apakah hidup ini masih berarti? Namun, takdir punya caranya sendiri untuk mengubah kehidupan seseorang.
Semua itu mulai berubah ketika Yoga, adik iparku, pindah ke rumahku. Yoga adalah seorang arsitek muda yang bekerja di kota ini. Dia datang untuk tinggal sementara, karena pekerjaannya yang menuntut. Sejujurnya, aku tak banyak berharap dengan kedatangannya. Aku hanya merasa bahwa kehadirannya bisa sedikit mengurangi kesepian yang menyelubungi rumah ini. Yoga adalah pria yang tenang. Dia tidak banyak bicara. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang selalu membuatku merasa ada ketenangan setiap kali dia ada di sekitar. Mungkin karena dia tidak berbicara banyak, aku mulai mengamati setiap gerak-geriknya. Aku mulai memperhatikan cara dia berjalan, cara dia duduk, bahkan cara dia menyendiri di kamar ketika dia merasa lelah. Ada sesuatu yang misterius tentang dirinya, yang sulit aku jelaskan. Dan, seperti halnya orang yang tidak siap untuk perubahan besar dalam hidupnya, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya aku rasakan. Keberadaan Yoga di rumah ini, meskipun awalnya hanya sementara, mulai merubah segalanya. Seiring waktu, aku mulai merasakan adanya ketegangan yang aneh antara kami. Aku tak bisa menahan perasaan itu, meskipun aku tahu itu salah. Suatu malam, saat aku tengah mencuci piring di dapur, Yoga datang mendekat. Dia berdiri di belakangku dengan jarak yang sangat dekat, membuat napasku tercekat sejenak. Dia menyentuh bahuku, dan tubuhku langsung menegang. Aku tak bisa menahan perasaan yang muncul begitu tiba-tiba. "Mbak, aku bisa bantu," katanya dengan nada lembut. Aku menoleh, dan matanya yang tajam itu menatapku dengan cara yang aku tak bisa jelaskan. Sebuah pandangan yang terlalu dalam, seolah menguak sesuatu yang tak seharusnya aku rasakan. Perasaan itu terus tumbuh. Ketika dia berbicara, aku merasa seperti ada ketegangan di udara, ada sesuatu yang tak terucapkan. Entah kenapa, aku semakin sering merasakan sensasi itu setiap kali kami berada di dekat satu sama lain. Terkadang aku berpura-pura tidak menyadarinya, tetapi setiap kali dia datang mendekat, jantungku berdegup lebih cepat. Malam-malam terasa semakin panjang. Ketika aku berbaring di tempat tidur, aku sering terjaga, memikirkan apa yang telah terjadi antara kami. Apakah ini hanya perasaan kosong yang ingin kuisi? Ataukah ada sesuatu yang lebih dari itu? Semakin aku mencoba untuk menghindarinya, semakin perasaan itu muncul begitu kuat. Yoga mulai mempengaruhi pikiranku, dan aku tak tahu bagaimana harus menghadapinya. Namun, satu hal yang aku tahu, hubungan ini tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang berkembang, dan meskipun aku takut dengan perasaan ini, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakannya. Tetapi apakah ini benar? Apakah aku siap untuk menghadapi perasaan ini? Apakah aku bisa melupakan kenangan tentang suamiku yang telah pergi? Setiap detik yang kulewati bersama Yoga menjadi semakin sulit untuk ditangani. Rasa kesepian yang dulu begitu menghantui, kini berganti dengan perasaan yang lebih rumit, lebih gelap, dan lebih intens. Aku tahu, jika aku terus melangkah di jalan ini, aku akan terperosok lebih dalam. Tapi sepertinya, tak ada jalan mundur lagi. Akankah aku memilih untuk mengikuti perasaan ini ataukah aku akan terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Rasa bersalah mulai menyelimuti diriku. Bagaimana bisa aku merasakan hal ini untuk seorang pria yang merupakan adik dari suamiku sendiri? Apakah aku benar-benar bisa menerima perasaan yang berkembang antara kami? Dan, lebih penting lagi, apakah aku siap untuk menghadapi kenyataan bahwa perasaan ini bisa merusak segalanya yang telah lama aku percayai? Itulah pertanyaan yang kini menghantui pikiranku. Setiap kali aku melihat Yoga, setiap kali aku mendengar langkahnya mendekat, setiap kali aku merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Semakin hari, kehadiran Yoga di rumahku semakin sulit untuk diabaikan. Aku mulai merasa perasaan ini bukan sekadar ilusi atau gejolak sementara. Setiap kali dia berada di dekatku, aku merasa seperti ada magnet yang menarikku lebih dekat. Aku bisa merasakan hawa panas yang mengalir di tubuhku setiap kali dia melangkah di dekatku, dan itu sangat mengganggu. Dia tidak tahu, atau mungkin dia sengaja tidak tahu, bahwa perasaan ini tumbuh semakin kuat. Hari demi hari, aku mencoba untuk tetap menjaga jarak. Namun, semakin aku mencoba menjauh, semakin aku merasa terperangkap.
Aku tahu betul bahwa aku harus menjaga batasan, bahwa Yoga adalah adik iparku, dan aku tidak boleh melangkah lebih jauh. Tapi, semakin aku berpikir tentang itu, semakin perasaan itu semakin menggeliat dalam dadaku, semakin tidak terkendali. Suatu malam, aku sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi dengan lesu. Pikiran-pikiranku penuh dengan kebingungannya. Yoga datang dan duduk di dekatku. Aku bisa merasakan kehadirannya, hampir seperti dia bisa membaca pikiranku. Tubuhku menegang saat dia duduk semakin dekat. Aku mencoba tetap tenang, tapi hatiku berdegup sangat kencang. Ada sesuatu dalam diri Yoga yang membuatku merasa hidup kembali, meski aku tahu itu adalah sesuatu yang salah. Yoga tidak banyak berbicara, tetapi ketika dia berbicara, kalimat-kalimatnya terasa seperti bisikan yang menggoda. "Mbak," katanya dengan suara rendah. "Kenapa kita selalu menjaga jarak? Apa ada yang salah?" Matanya menatapku dengan intensitas yang seolah bisa melihat ke dalam hatiku, membuatku merasa seolah dia mengetahui apa yang terjadi dalam diriku. Aku merasa seperti sedang dibaca oleh seorang ahli psikologi, seperti dia tahu betul perasaan yang aku simpan. Aku berusaha tersenyum, berusaha menenangkan diri. "Tidak ada yang salah," jawabku dengan suara yang lebih tinggi dari yang kuinginkan, berusaha menunjukkan kesan santai, meskipun hatiku bergejolak. Namun, semakin aku mencoba menyembunyikan perasaan ini, semakin Yoga membuatku merasa terperangkap dalam pandangannya. Aku tahu aku harus menjaga jarak, tetapi tatapannya itu, seolah mengundangku untuk lebih dekat, untuk lebih banyak berbicara, lebih banyak berbagi. Ada sesuatu dalam cara dia melihatku yang lebih dalam dari sekadar perhatian biasa. Seperti dia melihatku bukan hanya sebagai adik iparnya, tapi sebagai seorang wanita yang berkeinginan. Keinginan yang tak bisa kuungkapkan. Beberapa hari kemudian, aku kembali merasakan ketegangan itu. Hari itu, aku memasak di dapur, dan Yoga datang seperti biasa, berdiri di dekatku. Ketika dia melangkah mendekat, aku bisa merasakan hawa tubuhnya yang hangat, terlalu dekat. Dia berdiri tepat di belakangku, hampir menyentuh punggungku, dan itu membuat tubuhku menegang. Napasku terhenti sejenak, seolah dunia berhenti berputar. Aku berusaha menjaga keseimbangan, namun tubuhku tidak bisa berbohong. Aku merasa setiap inci tubuhku bereaksi terhadap kehadirannya. "Mbak," bisiknya di telingaku. Suaranya rendah dan dalam. "Apakah kau merasa kesepian?" Pertanyaannya seperti pisau yang menancap dalam-dalam, mengiris sesuatu yang lama aku pendam. Perasaan yang aku coba sembunyikan mulai mengalir. Tidak bisa lagi dibendung. Aku berbalik, dan kami saling berpandangan. Matanya gelap, penuh dengan pertanyaan yang tak terucapkan. Sesaat, aku merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah tarikan yang tak bisa kuhindari. Yoga melangkah sedikit lebih dekat, dan aku bisa merasakan napasnya yang hangat menyentuh kulitku. Aku menelan ludah dengan susah payah. "Yoga!" Suaraku tercekat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jantungku berdebar kencang, dan dalam diam itu, aku merasakan adanya pergeseran yang besar antara kami. Kami bukan hanya berbicara tentang kesepian lagi. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih intens yang mulai muncul. Yoga kemudian mengalihkan pandangannya. Namun aku bisa merasakan dia masih berdiri di dekatku, terlalu dekat. Saat itu, aku tahu aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini lagi. Aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa aku hanya merasa kesepian atau bahwa ini hanya efek dari kehilangan suamiku. Tidak, ini lebih dari itu. Yoga, dengan segala keheningan dan tatapannya yang mendalam, mulai menggugah sisi dari diriku yang sudah lama terkunci rapat. Beberapa hari setelah kejadian itu, kami kembali terperangkap dalam ketegangan yang semakin tak terhindarkan. Setiap kali dia mendekat, setiap kali kami berbicara, ada sesuatu yang tak terucapkan antara kami. Aku merasa seperti ada sesuatu yang terbangun di dalam diriku yang tidak bisa dibendung. Perasaan ini, meskipun salah, semakin menguasai pikiranku. Aku mencoba menahan diri, tetapi semakin aku berusaha, semakin perasaan itu tumbuh. Aku mulai merindukan kehadirannya, merindukan cara dia melihatku dengan cara yang berbeda.
Aku tahu hubungan ini salah, tetapi kenyataannya, semakin aku menolaknya, semakin perasaan itu menggigit kuat. Aku semakin ragu apakah aku bisa terus menghindarinya. Setiap malam yang kuhabiskan dengan tidur sendiri semakin terasa lebih berat. Suamiku telah tiada, dan kini, Yoga yang menjadi orang yang menghantui pikiranku. Dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi perasaan ini yang tak bisa kuperangi. Aku tahu, ini bisa merusak segalanya. Tetapi bagaimana mungkin aku menahan sesuatu yang semakin terasa nyata? Sesuatu yang terasa begitu hidup dalam diriku? Semakin hari, aku merasa semakin terperangkap dalam perasaan yang semakin kuat dan sulit untuk dipahami. Keberadaan Yoga di rumahku mulai mengisi setiap sudut pikiranku. Setiap gerak-geriknya, setiap kata yang keluar dari mulutnya, terasa seperti bisikan yang menggoda, menarikku lebih dekat ke dalam jurang perasaan yang aku sendiri tak tahu harus bagaimana menghadapinya. Aku ingin menjaga jarak, tetapi semakin aku berusaha menjauh, semakin perasaan ini menuntut perhatian. Dan aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Malam itu, setelah kami makan malam bersama, aku kembali merasa ketegangan yang sudah familiar. Yoga duduk di dekatku di ruang tamu. Matanya menatapku dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Aku merasa seolah dia melihat jauh ke dalam diriku, melihat lebih dari sekadar seorang wanita yang sudah kehilangan suaminya. Matanya penuh dengan pertanyaan yang tak terucapkan, dan aku merasa ada sesuatu yang menggelora di antara kami. Sesuatu yang mulai tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Tante, apakah kau pernah merasa kehilangan lebih dari sekadar suamimu? Yoga bertanya, suaranya rendah dan dalam. Itu bukan pertanyaan biasa. Itu adalah pertanyaan yang seolah menembus dinding yang selama ini aku bangun untuk melindungi perasaanku. Hatiku berdebar cepat, dan aku merasa tubuhku menegang. Apa yang dia maksud? Aku tahu ada sesuatu yang lebih, namun aku takut untuk mengakuinya. Aku menoleh ke arahnya, mencoba menjaga ketenangan, tapi mataku tidak bisa menghindari tatapan tajamnya. Yoga. Aku mencoba berkata, namun suaraku tersendat, seolah kata-kata itu begitu berat untuk keluar. Yoga mengangkat alisnya sedikit, seperti dia tahu betul aku sedang berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Ketegangan di udara semakin tebal, seperti ada percikan listrik yang mengalir di antara kami. Dia bergerak lebih dekat, membuatku semakin terperangkap dalam pandangannya. Ketika tubuhnya hampir bersentuhan dengan tubuhku, aku bisa merasakan hawa panas yang mengalir dari tubuhnya. Aku merasakan napasku semakin cepat, seolah ada dorongan yang tak bisa kutahan. Dia hanya diam. Namun ada ketegangan di antara kami yang membuat seluruh tubuhku terasa seperti terbakar. Suasana di ruang tamu itu tiba-tiba terasa begitu penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Apa yang kau rasakan, Mbak? Tanya Yoga dengan suara bergetar. Matanya menatapku intens. Aku bisa merasakan getaran itu di seluruh tubuhku. Dia mendekat, semakin dekat, sampai tubuh kami hampir bersentuhan. Dalam keheningan itu, aku bisa merasakan perbedaan antara kenyataan dan apa yang seharusnya terjadi. Matanya yang dalam, menyelidik, menantang. Aku merasa tubuhku menanggapi setiap gerakannya, setiap sentuhannya. Tangan Yoga bergerak perlahan, menyentuh lembut punggung tanganku. Itu adalah sentuhan yang begitu halus, namun cukup untuk membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Napasku tercekat. Suasana di sekitarku mulai menjadi kabur. Aku ingin menghindar, tetapi sejujurnya, aku tak ingin menjauh. Sentuhan itu mengalir ke dalam diriku, menghangatkan setiap bagian tubuhku yang terasa dingin dan kosong. Aku merasa terperangkap dalam perasaan yang begitu kuat. Tidak ada ruang untuk mundur. Aku menatap Yoga. Mataku mulai kabur oleh air mata yang tiba-tiba muncul. Aku merasakan perasaan yang tak bisa aku kendalikan. Seolah tubuhku mengikuti dorongan yang tidak bisa aku tahan. Yoga melihatku dengan intens, seolah dia tahu persis apa yang sedang terjadi dalam diriku. Mbak, aku ingin tahu apakah kita bisa melangkah lebih jauh, katanya dengan suara serak. Aku tak bisa menjawab, karena aku merasa perasaan yang sama juga tumbuh dalam diriku. Dia mendekat, bibirnya hampir menyentuh telingaku,
Dan aku bisa merasakan tubuhnya yang semakin dekat, seolah kami menjadi satu. Kau tak perlu menjawab sekarang, bisiknya. Tapi aku tahu kita tidak bisa menahan ini lebih lama. Kalimat itu mengguncang seluruh pikiranku, membuatku merasa seolah semua penahanan, semua batasan yang telah kubangun, hancur begitu saja. Tangan Yoga kini bergerak lebih rendah, menyentuh bagian tubuhku yang lebih sensitif, dan itu membuat tubuhku merespon tanpa bisa aku kendalikan. Aku merasa cemas, namun juga ada rasa ingin yang begitu kuat yang menggugah seluruh tubuhku. Aku bisa merasakan sensasi itu, seperti api yang perlahan membakar dalam diriku. Keinginanku untuk melangkah lebih dekat dengan Yoga semakin besar. Namun suara kecil dalam diriku berteriak bahwa aku harus menahan diri. Yoga mendekatkan wajahnya, dan aku bisa merasakan hembusan napasnya yang hangat di kulitku. Aku menggigit bibirku, berusaha untuk tetap tenang, tetapi semakin lama semakin sulit. Tanpa sadar, tanganku bergerak mencari tangannya, dan saat itu kami saling berhadapan, begitu dekat, seolah dunia luar tidak ada lagi. Matanya yang penuh dengan hasrat menatapku, dan aku tahu bahwa perasaan yang kami alami bukan sekadar ilusi. Ini nyata. Seketika, aku merasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Aku merasa tubuhku meresponsnya, meskipun otakku terus berkata bahwa ini salah. Tidak ada jalan mundur lagi, dan setiap inci tubuhku menginginkannya. Keinginan itu semakin membara. Kami berdua tahu bahwa perasaan ini bisa mengubah segalanya, bisa menghancurkan hubungan kami, tapi tak ada yang bisa menahan kami lagi. Aku tahu, disinilah kami, di titik yang tak bisa diputar-balikan. Namun, malam itu, sebelum aku bisa melangkah lebih jauh ke dalam perasaan yang semakin menguasai diriku, sesuatu terjadi yang mengejutkanku. Sebuah peristiwa yang mengguncang seluruh pendirianku dan memberiku kenyataan yang lebih sulit untuk diterima daripada perasaan yang aku rasakan terhadap Yoga. Saat aku kembali ke kamar tidurku, mencoba menenangkan diri dari ketegangan yang baru saja terjadi, mataku tertumbuk pada sebuah amplop coklat yang tergeletak di atas meja kerja. Aku mendekati meja itu dengan langkah pelan. Perasaan aneh menyelimuti dadaku. Amplop itu tidak bertuliskan nama pengirim, hanya alamat rumahku yang tercetak rapi. Ada sesuatu dalam bentuk amplop itu yang membuat hatiku berdegup lebih cepat. Ketika aku membuka amplop tersebut dengan gemetar, selembar surat dengan tulisan tangan muncul di dalamnya. Aku mengenali tulisan itu segera. Itu tulisan suamiku, almarhum suamiku. Air mataku mulai menggenang. Surat itu jelas ditulis beberapa waktu sebelum kepergiannya, dan ia seolah sudah mengetahui bahwa aku akan membutuhkannya suatu saat nanti. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mulai membaca setiap kata yang tertulis di surat tersebut. Santi, jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah tiada. Maafkan aku karena harus meninggalkanmu lebih dulu. Aku ingin kau tahu bahwa meskipun aku tidak bisa lagi berada di sisimu, aku telah menitipkan seseorang yang sangat aku percayai untuk menjagamu. Yoga adalah adikku, sahabatku, dan orang yang paling aku andalkan selama hidupku. Dia adalah bagian dari keluarga kita dan aku tahu dia akan melakukan apa saja untuk melindungimu serta memberikanmu kebahagiaan. Jika aku tidak bisa melanjutkan peran sebagai suamimu, aku titipkan Yoga padamu. Dia adalah orang yang paling aku percayai untuk menjaga cintamu. Bacaanku terhenti. Surat itu terasa seperti pukulan keras di dadaku. Aku menatapnya dalam kebingungan. Apa maksud dari surat ini? Suamiku telah menitipkan Yoga padaku? Dengan segala perasaan yang membingungkan ini, aku tahu ini adalah kenyataan yang harus aku hadapi. Kenapa dia menulis surat seperti ini? Bukankah ini semua terlalu berat untuk dipahami? Perasaanku bercampur aduk. Ada perasaan hangat yang menyelimuti tubuhku, namun di sisi lain, aku merasa terperangkap dalam dilema yang lebih besar. Apakah suamiku benar-benar memberi restu untuk hubungan yang sekarang tengah berkembang di antara aku dan Yoga? Ataukah ini hanya sebuah kebetulan? Apa yang harus aku lakukan dengan perasaan ini? Yoga, yang selama ini hanya menjadi adik iparku, kini terasa lebih dekat dari sebelumnya. Aku merasa seolah suamiku, meskipun telah tiada, tetap berusaha menjaga kebahagiaanku.
Tapi apakah benar aku bisa menerima perasaan ini? Apakah yoga benar-benar orang yang tepat untukku? Atau apakah semua ini hanya permainan takdir yang harus kujalani? Aku menghela napas panjang, menatap surat itu lebih lama. Di luar jendela, suara angin malam berdesir pelan, seolah mencoba memberi aku ruang untuk berpikir. Namun, semakin lama aku memikirkannya, semakin aku merasa terhimpit oleh perasaan yang tak bisa aku pungkiri. Yoga adalah bagian dari keluarga kami, dan kini dia lebih dari sekadar adik ipar. Perasaan itu mulai terwujud, meskipun aku tahu itu salah. Tapi, bagaimana jika ini adalah cara takdir untuk memberiku kebahagiaan lagi? Saat aku merenung dalam kebingunganku, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Yoga muncul di ambang pintu, dan matanya bertemu dengan mataku. Sejenak, kami saling diam. Hanya ada suara detak jantungku yang berdegup cepat. Ada sesuatu dalam tatapannya yang mengatakan bahwa dia tahu apa yang sedang terjadi dalam diriku. "Mbak," katanya pelan. Suaranya penuh ketegangan. "Apa yang kau pikirkan?" Aku menelan ludah. "Yoga, aku baru saja membaca surat dari almarhum suamiku. Dia menitipkanmu padaku." Kata-kataku terhenti, seolah sulit untuk mengungkapkan semua yang ada di dalam hatiku. Yoga mendekat dan duduk di sampingku. Matanya tidak pernah lepas dari wajahku. "Aku tahu," katanya dengan suara rendah. "Aku tahu dia ingin aku menjaga kamu. Tapi apa yang aku rasakan untukmu, Mbak, itu lebih dari sekadar tanggung jawab keluarga." Aku merasa tubuhku menegang mendengar kata-katanya. Perasaan yang begitu mendalam dan tulus tersirat dalam setiap kata yang ia ucapkan. Kami berdua tahu bahwa ada sesuatu yang berkembang di antara kami, meskipun itu adalah sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Ada ketegangan yang semakin membara, seolah dunia di sekitar kami mulai memudar. Yoga perlahan meraih tanganku, dan aku tidak menariknya. Sentuhan itu mengirimkan getaran yang begitu kuat melalui tubuhku, dan aku tahu bahwa ada dorongan yang tak bisa kami tahan lagi. Dia mendekatkan wajahnya, dan bibirnya hampir menyentuh kulitku. "Mbak, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini salah. Aku merasa lebih hidup ketika aku di dekatmu," katanya dengan suara serak, penuh dengan keinginan. Aku merasakan tubuhku meresponsnya. Ketegangan yang ada di udara semakin tak tertahankan. "Yoga, ini salah." Suaraku terbata-bata, meskipun hatiku ingin mengatakannya berbeda. Kami berdua tahu bahwa garis antara benar dan salah sudah kabur. Kami sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan bibirnya yang semakin dekat, Yoga akhirnya menggerakkan tangannya ke wajahku, menahan daguku dengan lembut. Aku menatapnya, dan kami saling memahami. Tidak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Hanya ada perasaan yang mengalir di antara kami. Dan saat itulah, kami berdua tahu bahwa malam ini, segalanya akan berubah. Panas itu datang begitu cepat. Seperti gelombang yang menerjang pantai, tak bisa lagi ditahan, tak bisa lagi dihindari. Dalam hitungan detik, Yoga dan aku terperangkap dalam sesuatu yang lebih dari sekadar dorongan fisik. Matanya yang gelap dan penuh hasrat menatapku dengan cara yang begitu mendalam, seolah-olah dia bisa melihat seluruh isi hatiku tanpa ada yang tersembunyi. Aku merasa leherku tercekat. Nafasku semakin cepat, dan tubuhku seperti kehilangan kendali. Aku merasakan jarak antara kami semakin dekat. Bibirnya akhirnya menyentuh kulitku, dan aku bisa merasakan rasa hangat yang menyalakan tubuhku. Tangan Yoga bergerak lebih rendah, menggenggam pinggangku dengan lembut namun penuh tekad, seolah tidak ingin melepaskanku. Ada dorongan kuat untuk melawan, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang justru menginginkannya lebih. Suara napasku terdengar keras di telingaku, dan dalam keheningan itu, aku merasakan jantungku berdetak kencang, menghantam dadaku seolah akan keluar. Setiap sentuhannya membuatku semakin terperangkap dalam perasaan ini. Semua yang pernah kucoba untuk hindari, semua yang kuanggap salah, kini terasa begitu menggoda dan tak terelakkan. Aku tahu bahwa apa yang kami lakukan akan mengubah segalanya. Namun tubuhku tak bisa lagi menolak dorongan itu. "Mbak," bisiknya. Suaranya terpotong, seolah-olah dia juga tidak bisa menahan perasaannya.
Aku tidak ingin pergi. Aku tidak bisa jauh darimu lagi. Tatapannya semakin dalam, dan aku bisa merasakan keinginannya mengalir di dalam dirinya. Begitu nyata, begitu kuat. Aku tak bisa lagi beralasan bahwa ini adalah perasaan sesaat. Perasaan yang kami berdua rasakan semakin menjadi nyata, semakin membara, dan aku merasa tubuhku meresponnya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Yoga. Kata-kataku serasa terjebak di tenggorokan. Suara itu terdengar lebih rendah dari yang kuinginkan. Aku ingin mengatakan bahwa ini salah, bahwa kami seharusnya menjaga jarak, tetapi tubuhku menolaknya. Tubuhku memberi sinyal bahwa aku menginginkannya. Setiap sentuhan yang dia berikan semakin memperdalam rasa ini, dan aku tahu, aku tak bisa lagi menyangkalnya. Tangan Yoga mengusap wajahku dengan lembut, dan aku bisa merasakan hawa panas yang semakin mengalir. Bibirnya mendekat ke bibirku, dan aku tahu saat itu bahwa kami sudah tidak bisa lagi mundur. Ketika bibir kami akhirnya bertemu, itu bukan sekadar ciuman biasa. Itu adalah ciuman yang mengguncang seluruh tubuhku, yang membuka pintu dari perasaan yang selama ini aku pendam. Ketegangan yang aku rasakan terlepas seketika, dan yang tersisa hanya rasa ingin yang menggeliat semakin dalam. Kekhawatiran dan perasaan bersalah yang selama ini menghantui aku mendadak menghilang, tertelan dalam ciuman itu. Aku merasakan bagaimana tubuhku melunak, seolah menyerah pada perasaan yang semakin kuat. Tangan Yoga merayap lebih rendah, menjelajah tubuhku dengan penuh gairah, dan aku merasakan setiap sentuhan yang mengalirkan listrik ke seluruh tubuhku. Aku menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena gelombang panas yang semakin memuncak. Aku merasa seperti berada di ambang kenikmatan dan kehancuran. Satu gerakan yang salah bisa menghancurkan segalanya. Namun aku tidak bisa menghindari dorongan itu. Tubuhku meresponsnya begitu cepat, begitu ganas. Aku ingin menghindar, ingin berkata bahwa ini salah, tetapi keinginan itu terlalu kuat. Yoga semakin mendekat, dan tubuh kami akhirnya benar-benar bersentuhan. Semua perasaan yang selama ini tersembunyi, semua gairah yang terpendam, meledak begitu saja dalam keheningan malam. Dia membimbingku ke ranjang, dan saat aku terjatuh ke atasnya, tubuh kami terasa begitu sempurna, begitu cocok. Tidak ada lagi jarak di antara kami, tidak ada lagi kebingungan. Yoga menatapku dengan intens, dan dalam tatapannya aku melihat bukan hanya keinginan, tetapi juga rasa takut yang sama. Kami berdua tahu bahwa apa yang terjadi malam ini akan mengubah hidup kami selamanya. Apa yang kita lakukan, Mbak? Katanya dengan suara penuh kegelisahan, seolah meminta konfirmasi. Namun, aku tahu jawabanku. Aku meremas tangan Yoga, menggenggamnya erat. Aku tidak perlu berkata apa-apa. Kami sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur, dan aku bisa merasakan bahwa ini adalah keputusan yang datang dengan penuh konsekuensi. Aku membalas tatapannya, tubuhku bergetar, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku tidak bisa lagi menyangkal apa yang terjadi di antara kami. Tidak ada yang salah, bisikku, suaraku serak dan bergetar. Ini hanya kita. Dengan satu gerakan yang penuh gairah, Yoga kembali mendekat. Dan malam itu, kami akhirnya menyatu, dalam ciuman yang penuh gairah, dalam keinginan yang tak bisa lagi dihentikan. Tak ada yang bisa menghentikan kami, tak ada yang bisa menghalangi jalan ini. Kami telah melewati batas, dan sekarang kami hanya bisa mengikuti perasaan yang sudah terlalu kuat untuk dibendung. Pagi itu, Santi terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Tidur semalam terasa seperti mimpi yang terlalu nyata, dan setiap inci tubuhnya masih terasa kehangatan yang menembus kulit. Tetapi begitu membuka matanya, dia merasa seperti dunia di sekelilingnya tidak lagi sama. Setiap sudut kamar, setiap benda di dalam rumah, semuanya terasa begitu berbeda. Seperti ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirinya, dan perasaan itu semakin kuat seiring berjalannya waktu. Santi menatap ke arah Yoga yang masih terlelap di sampingnya, tubuhnya yang kekar terbungkus selimut. Mata Santi memperhatikan cara Yoga tidur, bagaimana nafasnya teratur, dan bagaimana wajahnya tampak tenang. Tanpa disadari, Santi merasa ada sesuatu yang mendalam, lebih dari sekadar keinginan.
Ada rasa sayang yang tiba-tiba muncul begitu kuat. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sejak kepergian suaminya. Tapi di saat yang sama, rasa takut itu semakin menghantuinya. Yoga sudah menjadi bagian dari keluarganya. Adik iparnya yang selama ini hadir dengan begitu banyak ketenangan. Namun, malam kemarin, mereka telah melangkah melampaui batas. Dan perasaan itu tidak mungkin bisa diabaikan begitu saja. Santi tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak bisa dianggap enteng. Ini adalah pelanggaran. Sebuah pengkhianatan terhadap kenangan suaminya. Tetapi hatinya berkata lain. Tubuhnya berkata lain. Rasa itu, yang sebelumnya dia rasa hilang, kini tumbuh lebih kuat. Santi menyentuh wajah Yoga dengan lembut. Merasakan kulitnya yang hangat. Ketika matanya bertemu dengan matanya, dia melihat kebingungan yang sama. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah melangkah jauh dari batas yang seharusnya ada di antara mereka. Namun, meski demikian, ada sesuatu yang mengikat mereka lebih dalam, sesuatu yang lebih sulit untuk dijelaskan. Mbak, Yoga tiba-tiba membuka mata. Suaranya berat dan serak, seolah baru saja bangun dari mimpi yang sama beratnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Santi menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak tahu, Yoga. Jawabnya. Suaranya bergetar. Ini salah. Apa yang kita lakukan, itu salah. Suara itu hampir tak terdengar. Namun dalam hati, Santi tahu bahwa itu bukan hanya tentang perasaan yang mereka bagikan. Ini adalah tentang keluarga, tentang hubungan yang tidak seharusnya berubah menjadi seperti ini. Tetapi, meski ia tahu itu salah, tubuh dan hatinya berteriak untuk lebih. Yoga mengangkat tubuhnya, duduk di sampingnya. Ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan di antara mereka, meskipun Yoga berusaha tersenyum. Mbak, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini bukan apa yang kita rasakan. Aku tidak bisa hidup dengan perasaan ini lagi, kata Yoga, matanya memancarkan hasrat yang tak terbendung. Santi menatapnya, lalu perlahan mengangguk. Perasaan itu terus tumbuh, semakin kuat. Aku juga merasakannya, Yoga. Tapi bagaimana kita bisa melanjutkan? Apa yang orang-orang akan katakan? Apa yang akan terjadi dengan kenangan tentang suamiku? Santi bertanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Yoga memegang tangannya, menggenggamnya dengan erat. Kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Mbak, kakakku sudah tiada, dan aku yakin, dia akan bahagia melihat kita hidup bahagia. Aku tahu ini sulit. Kita salah. Tapi mungkin inilah cara takdir membimbing kita untuk saling menemukan. Aku ingin kamu, dan aku ingin kita menjalani hidup ini bersama. Kata-kata Yoga menambah rasa sakit yang sudah ada di hati Santi. Apa yang mereka lakukan tidak bisa diubah, tidak bisa dihindari lagi. Keinginan itu sudah mengikat mereka begitu kuat. Tetapi ada rasa bersalah yang terus menggelayuti hati Santi. Dia merasa seolah mengkhianati suaminya. Mengkhianati kenangan yang selama ini dia coba lindungi. Tapi apa yang kita lakukan, Yoga? Santi bertanya lagi. Suaranya sekarang hampir tak terdengar. Ini bisa menghancurkan semuanya. Kita bisa kehilangan segalanya. Yoga menariknya lebih dekat, memeluknya dengan lembut, memberi Santi rasa perlindungan yang selama ini hilang. Tidak, Mbak. Kita tidak akan kehilangan segalanya. Kita akan membangun segalanya kembali, bersama. Aku tahu ini berat. Aku tahu kita salah. Tapi kita tidak bisa terus hidup dalam rasa takut dan penyesalan. Ini adalah hidup kita. Kita harus memilih untuk menjalani apa yang kita rasakan. Santi terdiam. Matanya menatap Yoga dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Perasaan cinta, keinginan, rasa bersalah, semuanya bercampur menjadi satu. Dia ingin menyerah, ingin melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya. Yoga adalah orang yang dia butuhkan, bahkan jika itu terasa salah, bahkan jika itu adalah pelanggaran terhadap kenangan suaminya. Akhirnya, dengan tangan yang sedikit gemetar, Santi meraih wajah Yoga, menatapnya dalam-dalam. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa menjalani ini, Yoga. Tapi aku ingin kita mencoba.
Aku ingin kita mencoba, meskipun aku tahu ini bisa menghancurkan kita. Yoga tersenyum, senyum yang begitu tulus, yang menghapus sedikit rasa bersalah di hati Santi. Aku janji, Mbak, kita akan menjalani ini bersama, dan kita akan menemukan cara untuk membuatnya benar. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Apa yang mereka pilih, langkah yang mereka ambil, akan penuh dengan tantangan dan rintangan. Tetapi dalam keheningan malam itu, mereka memutuskan untuk melangkah bersama, menyusuri jalan yang tak terpikirkan sebelumnya. Tidak ada jalan kembali, hanya ada masa depan yang akan mereka bangun, bersama, meskipun dunia luar mungkin menghakimi mereka. Dan malam itu, Santi dan Yoga mulai menapaki babak baru dalam hidup mereka. Sebuah babak yang penuh dengan cinta, rasa takut, dan pengorbanan. Sebuah babak yang akan mengubah segalanya. Hai semuanya, terima kasih sudah menyaksikan cerita penuh emosi dan ketegangan ini di channel Celoteh Tante. Kisah Santi dan Yoga menunjukkan betapa rumitnya perasaan manusia. Kadang, takdir membawa kita ke dalam situasi yang tak pernah kita bayangkan, dan kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang bisa mengubah hidup. Dari cerita ini, kita belajar bahwa cinta memang bisa datang dalam bentuk yang tak terduga, dan kita harus berani menghadapi kenyataan meskipun itu terasa sangat berat. Ingatlah, hidup ini penuh dengan kejutan dan keputusan besar, tapi yang paling penting adalah selalu mendengarkan hati kita dan mencari jalan yang terbaik, meski kadang tidak mudah. Semoga kisah ini memberikan pencerahan, dan mengingatkan kita bahwa cinta dan kehidupan memang penuh dengan tantangan, namun pada akhirnya, kita yang menentukan arah perjalanan kita. Aku juga ingin mendoakan kalian semua agar diberikan kebahagiaan, kedamaian, dan keberanian dalam menjalani setiap langkah kehidupan. Semoga kalian selalu dikelilingi dengan orang-orang yang menyayangi dan mendukung kalian, serta diberkahi dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Jangan lupa untuk subscribe channel Celoteh Tante, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, dan tinggalkan komentar di bawah. Aku sangat senang membaca pendapat dan cerita kalian. Terima kasih sudah bergabung bersama Celoteh Tante. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.